Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, semangat. Jadi curiga kita puasa apa enggak? Samping ada warteg semua. Ada warteg. SMA ini seger sih. Udila bisa main gitar ya? Betul. Wih, gitar kidal lagi. Kamu udah ngiringin siapa aja? Firsa, ya. Nah, Panduwinata. Vina Panduwinata. Hebat loh. Ya, tapi nggak tahu kalau bulan puasa karena soalnya main kiri. Apa hubungannya? Makanya takutnya jadi haram. Nggak aja. Kiri kanan itu nggak ada hubungannya dengan haram halal ya. Baik, kita akan ngomong tentang musik nih. Ini menarik ya. Soalnya kalau musik itu barat ya kan? Gimana gitu. Ada yang dulu mengatakan musik itu haram. Kita nggak mau ngomong tentang itu tuh. Ya nanti aja kita bahas. Halal haram itu menurut saya sih tergantung dipergunakan untuk apa, betul ya? Iya, betul. Nah, jadi kalau kita bicara musik, ternyata ini identik sekali. Tokoh musik dunia itu justru adalah orang Persia. Pinter banget, dianggap sebagai filsuf terpinter kedua setelah Aristoteles. Dan ternyata dia adalah dianggap sebagai bapaknya musik. Namanya Farabi. Nah, Farabi itu ada yang pernah tahu nggak? Farabi dipakai jadi nama apa ya? Ada yang tahu? Nggak tahu. Pernah dengar sih. Pernah dengar? Pernah tahu. Ada sekolah musik Farabi. Itu yang didirikan oleh Indra Lesmana dan Dwiki Darmawan. Orang bilang Farabi itu apa? Saya cari-cari, wih ternyata ini. Nah hari ini kita akan cerita tentang siapa ini Farabi. Ya, jadi sekali kalau ngomongin soal musik, kita harus paham tuh tentang Farabi. Jadi Farabi ini sekali lagi adalah tokoh Islam dari Persia. Ya, beliau itu dianggap sebagai penemu not musik. Dia juga cendekiawan, ilmunya banyak. Ahli matematika, kedokteran, astronomi, filsafat, ya, bahasa, hukum, dan politik. Tapi dia akhirnya lebih dikenal sebagai tokoh musik. Dia membuat buku tentang musik pertama di dunia namanya Al-Musika. Dari sanalah istilah musik itu berasal. Nah, Al-Farabi, nama lengkapnya itu adalah Abu Nasr Muhammad. Ya, lahir pada tahun 870 Masehi di Wasij, desa Farab. Saya duga gara-gara dia berlahir di desa Farab, itu namanya menjadi Farabi. Kan kalau Arab tuh kan begitu. Kalau orang Palembang di Mekah disebutnya Al-Palembangni atau gitu-gitu ya. Gitu-gitu. Ya dia belum nih. dia banget deh. Saudagar kembang. Al-Bekasi itu gampang tuh. Karena udah i ujungnya. Dan ini desa ini sebenarnya masuk dalam wilayah Uzbekistan ya, yang kita kenal selama ini. Karena banyak orang Uzbek di Jakarta sekarang ya. Kita nggak bahas itu. Nah, Farabi ini sejak kecil memang pakainya rapi, necis, rajin belajar, cakep. Dan setelah dewasa, ya, dia menghabiskan waktunya menuntut ilmu di Baghdad dan Damaskus yang sekarang di Syria, serta menetap lama di Kazakhstan. Jadi daerahnya itu sekitar itu aja tuh ya. Hingga akhirnya wafat pada usia 80 tahun di mana di Aleppo, Suriah ya. Oke. Farabi ini mempelajari musik di Bukhara, ya, kota Bukhara, yang kemudian saat pindah ke Damaskus ia bertemu dengan bangsawan yang bernama Saif al-Daulah. Lalu dipercaya menjadi ulama dan ilmuwan di istana. Dulu istana itu kan sampai sekarang juga punya orang-orang pintar ya, yang dijadikan staf ahli, ada yang jadi ulamanya ya, ada yang jadi penasehat dan sebagainya. Hal tersebut bukan karena Farabi ini jago main musik doang, tapi Farabi di Bukhara mempelajari ilmu fikih dan lain-lainnya. Beliau terkenal tidak hanya karena kepiawaiannya dalam bermusik, tapi juga ilmu filsafat politiknya bagus banget. Dia juga ngerti hukum, dan karya-karyanya saat itu banyak dibaca oleh kalangan filsuf non-muslim bahkan. Apalagi yang muslim, termasuk oleh Ibnu Sina. Ingat Ibnu Sina siapa? Ibnu Sina itu adalah tokoh Persia, Islam juga, adalah bapak kedokteran dunia. Kalau orang barat menyebutnya Avicenna. Jadi betapa hebatnya ya penemu-penemu Islam pada masa lalu. Jadi banyak sekali teknologi matematika, algoritma, musik itu adalah diciptakan oleh orang-orang Islam. Ya, dan kembali ke Farabi, dia juga disebut sebagai Al-Muallim Ats-Tsani, guru kedua setelah Aristoteles.
Aristoteles itu adalah bapak filsafat dunia. Dan Al-Farabi dianggap guru kedua. Karena hanya Farabi yang bisa mengerti tentang teori-teori filsafatnya Aristoteles. Yang demikian hebat. Nggak ada orang yang lebih hebat dari Farabi dalam mempelajari atau menguasai ilmu-ilmu filsafatnya Aristoteles. Maka disebut dengan filsuf kedua, ya. Dan atas undangan Said ad-Daulah, penguasa Syria saat itu, ketika kunjungan di istana, dan saat itu ada pertunjukan musik nih. Jadi pada saat dia diundang oleh Safi al-Daulah, ya, ada pertunjukan musik di istana. Farabi melihat musisi istana ini melakukan kesalahan dalam memainkan musik, bukan karena main pakai kidal kayak lu tuh Dila, bukan. Jadi musiknya tuh mungkin agak fales, ya, terdengarnya kurang indah, kurang harmonis. Dan Farabi saat itu minta izin tuh pada emir, ya, pada Amir. Amir tuh penguasa Syria. Dia bilang, Amir, gue minta izin nih, ya. Jadi dia minta izin, kemudian untuk ngasih tahu, begini loh cara mainin yang benar, ya. Dan Farabi melakukan itu, ya. Atas izin dari Safi, ya, Farabi pun mengambil alih pertunjukan musik. Dia ambil alih, saya aja nih yang main nih, gue aja yang main. Dan dia mulai memainkan musik. Jadi Farabi ini bukan saja pintar memainkan alat musik, tetapi juga dia menciptakan cukup banyak alat musik yang kemudian sangat dikenal. Dan saat dia memainkan musiknya itu berbau humor, komedi, orang terbahak-bahak. Kemudian dia merubah menjadi lagu yang sangat sangat menyedihkan, ya. Orang menangis, sangat mengacak-ngacak emosi, ya, para tamu istana yang mendengarkan musik yang dimainkan oleh Farabi. Ya, sampai ada yang netesin air mata tuh. Saking waktu dia mainkan lagu mungkin sangat sedih, ya. Jadi di pipinya itu ada menetes air mata, itu yang diceritakan orang. Dan selanjutnya Farabi membuat orang-orang di istana itu tertidur begitu dia memainkan musik yang sangat mungkin damai dan sebagainya. Dan dari situ kita menyimpulkan bahwa dengan musik, ya, kita bisa memainkan emosi, bisa membuat marah, bisa membuat damai, bisa membuat tertawa, bisa membuat jatuh cinta, bisa membuat tertidur, bisa membuat galau. Ini sesuai sama yang ngomong suka galau. Dan kemudian Farabi memperkenalkan not musik yang justru menjadi cikal bakal bagi komponis-komponis di barat. Ya, mungkin Beethoven, siapapun, Wolfgang Amadeus Mozart, harus berhutang budi kepada seseorang namanya Farabi, seorang inovator, seorang penemu dalam bidang musik, terutama, ya, yang merupakan seorang tokoh Islam, ya. Oke. Jadi singkat cerita seperti itu. Jadi sekali lagi saya hanya ingin membuat kita bangga, sadar, ya, Tarikhpedia kita akan cerita tentang betapa hebatnya, ya, tokoh-tokoh Islam pada masa lalu. Jadi jangan kita minder. Memang kalau dilihat sekarang kemajuan teknologi seolah-olah dikuasai oleh Barat, tetapi akarnya dalam bidang apapun, kedokteran, matematika, algoritma, musik, ya, dan berbagai bidang-bidang keilmuan lain itu adalah banyak sekali pada masa lalu adalah berasal dari tokoh-tokoh penemu Islam dalam sastra dan sebagainya. Jadi saatnya lah kita bangkit, sadar bahwa Islam itu sangat hebat, pernah sangat hebat, dan kita percaya, ya, kalau kita tekun, ya, kalau kita percaya diri, kalau kita mau rajin, ya, insya Allah kita akan kembali berjaya. Ada yang mau nanya nggak tentang Farabi atau tentang apa aja? Ada? Ya. Selera musik Bapak apa? Wah, kalau gua mah apa aja, tergantung yang mau ngebayar aja gitu. Dangdut gue bisa, rock gue bisa. Kalau kakak saya Tantowi khusus country. Kalau saya menyukai musik-musik yang indah, ya. Saya nggak suka musik yang gerasa-gerusu gitu, ya. Jadi terkait ada dulu perdebatan, ada yang bilang musik itu haram. Saya pikir tergantung tujuannya, ya, tergantung tujuannya. Jadi apapun sebenarnya, jangankan musik apa aja, kalau dipakai, dipergunakan, dimanfaatkan secara berlebihan, ya, dan membuat sesuatu yang tidak baik, ya, saya pun
pikir ya itu nggak boleh, itu haram. Tetapi kalau dipakai untuk tujuan-tujuan baik, musik kan bisa untuk menghibur orang, bisa untuk menterapi orang, bisa dipakai untuk dakwah. Ya, bisa dipakai untuk dakwah, bisa dipakai untuk syiar. Walaupun musik juga bisa membuat orang marah, ya tergantung tujuannya. Saya pikir kita lihat tujuannya aja lah. Ya, jadi saya tidak mau berdebat tentang halal dan haram tentang itu. Jadi menurut kita musik adalah sesuatu yang mari kita gunakan musik dengan apa sebaik-baiknya untuk kebaikan. Ya, kalau Mila kalau lagi galau dia dengar lagu-lagu yang patah gitu ya. Makin galau. Makin galau itu. Jadi saya pikir begitu, apapun air putih orang bilang halal, kalau diminum kebanyakan sampai membuat kita tersedak-sedak, ya halal haram juga deh jadinya ya. Atau apa gitu yang kalau dimakan berlebihan dan kemudian apa membuat kita menjadi tidak baik, saya pikir itu juga menjadi tidak baik juga. Ada lagi mau nanya? Pak, kalau misalnya ada yang bilang darah seni mengalir di diri A, sebenarnya tuh seni itu given atau sebenarnya kita bisa latih sih Pak? Wah, itu berdebat kita ya. Debat, ya. Panjang Bapak saya tukang ngaji ya, ngaji gitu. Ya dulu kita diajarin ngaji juga. Bapak saya dulu penyanyi. Bapak saya dulu penyanyi, pakai akordeon dia nyanyi. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bakat itu bukan sesuatu yang diturunkan, tetapi bakat itu, ini satu teori nih. Gue juga nggak berdebat karena saya bukan psikolog. Itu karena kebiasaan. Bapaknya dalang, tiap hari anak ini dari lahir ngelihat bapaknya ngedalang. Ya kan, di rumah ada gending segala macam, dan lama-lama dia terbiasa, itu yang membentuk dia. Bapak dulu saya penyanyi. Kami sering sekali melihat bapak nyanyi. Ibu saya pun saya bisa nyanyi. Guru ngaji juga, itu yang membuat kami dulu berlima, saya paling kecil, lima-limanya bisa nyanyi lah. Jadi saya lebih percaya itu. Jadi faktor lingkungan saya pikir itu lebih besar terjadi. Saya akuntan. Ya saya akuntan lulusan STAN, tapi anak saya nggak ada satupun yang mau jadi akuntan. Apa itu kayak babe gue susah ngitungin duit orang lagi gitu ya. Jadi menurut saya lebih percaya kepada kebiasaan kita dari kecil. Bayangin kita kalau dari lahir dibiasakan, ya makanya ada baiknya kita waktu kecil ya. Kan kita kan ada yang disambut dengan apa lantunan-lantunan ayat suci ya, dengan apa azan dan sebagainya, supaya mulai dari lahir kita udah dibiasakan untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Jadi saya pikir begitu ya. Demikian Taripedia kita, masih banyak banget nih tokoh-tokoh Islam, kisah-kisah Islam yang harus kita ingat untuk supaya kita tahu untuk menebalkan iman kita. Dan Al-Farabi memberitahu orang bahwa Islam itu zaman dahulu demikian berjaya. Termasuk yang menemukan not musik itu adalah seorang penemu Islam yang bernama Al-Farabi. Ya, itu dia, dan kita jumpa lagi besok dalam cerita yang lain lagi yang menarik ya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.